수상 축하드립니다. 은수연 작가님. Kali ini Minat akan membahas drama Korea terbarunya Cha Eun-woo yang berjudul Wonderful World. Tanpa berlama lagi, episode 1. Mari kita review. Seorang wanita begitu lengkap kehidupannya. Ia memiliki keluarga yang sempurna, anak yang lucu, dan suami yang begitu sangat mencintainya. Ia adalah seorang penulis terkenal bernama Eun So-hyun. Suami So-hyun bernama Kang Soo-ho. Ia adalah seorang mantan reporter yang berhenti bekerja ketika melihat atasannya dan wartawan lain hanya diam saja ketika berita suap seorang politikus terungkap. So-hyun sedang di bandara ketika suaminya mengabari jika anak mereka Gun-woo sakit. So-hyun pun kebingungan dan akhirnya memutuskan untuk membatalkan jadwal pekerjaannya dan pulang ke rumah. Beruntung keadaan Gun-woo sudah membaik, So-hyun pun begitu lega. Diketahui ternyata selama ini Soo-ho meminum pil penenang. So-hyun pun berusaha menenangkannya. Dan kehidupan So-hyun tiba-tiba hancur seketika. Gun-woo tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Dengan panik, So-hyun dan suami mencari keberadaan Gun-woo. So-hyun memiliki firasat yang buruk karena ia menemukan sebelah sepatu anaknya. Bahkan sampai malam hari, mereka masih belum bisa menemukan Gun-woo. Dan ketakutan pun benar-benar terjadi. Dari kejauhan, So-hyun melihat kerumunan orang-orang dan mobil polisi. Ternyata setelah didekati, Gun-woo ada di sana sudah tak sadarkan diri dengan penuh luka dan cairan merah di sekujur tubuhnya. So-hyun pun bergetar hebat melihat hal itu. Gun-woo segera dibawa ke rumah sakit. Operasi berjalan begitu sangat lama dan tiba-tiba dokter pun mengabari jika kondisi Gun-woo dalam keadaan kritis. Keluarga harus bersiap dengan kemungkinan yang terburuk. Ibu So-hyun memintanya untuk mengikhlaskan Gun-woo dan mengucapkan selamat tinggal. Begitu sangat kasihan karena tubuh sekecil itu terdapat selang di mana-mana. Jangan biarkan Gun-woo menderita terlalu lama. Tapi So-hyun tak terima bagaimana ia bisa merelakan anaknya itu. Setelah So-hyun melihat kondisi Gun-woo, pendeteksi detak jantung pun memberi tanda bahwa sudah tak ada tanda kehidupan lagi di tubuh mungil anaknya. Kejadian yang begitu sangat memilukan. Gun-woo segera dimakamkan. So-hyun sambil menangis pilu, ia memegang red guci abu dari anaknya. So-hyun mengingat kembali kebersamaannya dengan Gun-woo. Dengan pedih, keluarga melepaskan kepergian Gun-woo. Kepedihan tak terbendung kalau orang-orang di lingkungan membuat penghormatan dengan menaruh bunga-bunga dan menempelkan ucapan duka di TKP Gun-woo. Dan pelaku pun sudah ditemukan. Ternyata Gun-woo adalah korban tabrak lari. Pria itu sempat membawa Gun-woo ke mobilnya, namun malah berakhir tubuh Gun-woo dibuang di taman begitu saja. Pengadilan pun segera dimulai, namun bukannya mendapatkan keadilan. Pengacara terdakwa malah menyalahkan So-hyun atas kelalaiannya membiarkan anaknya yang sakit di luar rumah seorang diri dan tak mengunci pagar rumahnya dengan benar. So-hyun pun akhirnya mulai meragukan dirinya sendiri. Hati orang tua mana yang tak hancur ketika harus melaporkan akta kematian anaknya sendiri. Dunia mereka runtuh seketika. So-hyun pun berjalan gontai tak tahu arah. Bahkan membayangkan Gun-woo sedang makan bersama dengannya. Dan akhirnya sidang terakhir pun digelar. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, ia dibebaskan. Persidangan itu pun menjadi kisruh. Kang Soo-ho bahkan murka di sana, namun berakhir malah dibawa ke kantor polisi. Sedangkan So-hyun hanya terdiam, tak berdaya dengan apa yang sudah terjadi. Malah harinya si tersangka begitu percaya diri dan menelpon seseorang. Ternyata ia meminta bantuan dari seorang anggota Kongres untuk membereskan masalahnya itu. So-hyun lalu mendatangi pria itu. So-hyun menginginkan permintaan maaf untuk anaknya dari pria itu, tapi pria itu malah meminta berapa harga darinya. Sungguh tak tahu malu. So-hyun terus memaksa si pria untuk meminta maaf pada anaknya. Dan akhirnya si pria itu malah keceplosan mengatakan jika ia sudah kehilangan banyak kesepakatan karena anaknya, kenapa anaknya itu malah tertabrak mobilnya? Saya hanya terdiam mendengar hal itu. So-hyun diminta untuk tak mempermasalahkan lagi.
yang hidup haruslah terus hidup. Dan akhirnya, Sohyun sudah tak peduli apapun lagi. Ia melajukan mobil dengan kecepatan penuh dan akhirnya menabrak si pria tua bangka itu. Episode 1 pun berakhir dengan adegan dramatis seperti itu.